Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Dwi Putra dengan NIM 220305502121. Baik, apa itu gizi buruk pada balita? Gizi buruk pada balita adalah kondisi ketika berat badan balita tidak sesuai dengan usianya atau berat badannya terlalu rendah dibandingkan tinggi badannya. Menurut Kemenkes, gizi buruk pada istilah malnutrisi merupakan kondisi serius di mana asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Kemudian, menurut WHO, gizi buruk bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi dalam tubuh. Baik, langsung saja. Ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama, fase stabilitas, di mana tahap awal perawatan yang bertujuan mencegah dehidrasi dan kadar gula darah rendah atau disebut hipoglikemia. Biasanya berlangsung 1-2 hari, namun dapat memakan waktu hingga seminggu tergantung pada kondisi kesehatan anak. Kemudian yang kedua, fase transisi. Setelah kondisi balita stabil, asupan makanan ditingkatkan secara perlahan dengan penambahan protein dan kalori agar tubuh mulai beradaptasi. Kemudian yang ketiga, fase rehabilitasi. Pada fase ini, pemberian makanan tinggi kalori, protein, vitamin, dan mineral, di mana diberikan untuk memperbaiki status gizi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan berat badan balita secara cepat dan aman. Kemudian yang keempat, fase tindak lanjut. Setelah berat badan kembali normal, perawatan terus dilakukan untuk mencegah kekambuhan, di mana edukasi tentang pola makan seimbang dan perawatan di rumah diberikan kepada keluarga. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, identifikasi kasus, di mana balita dengan tanda-tanda gizi buruk atau berdasarkan berat badan per tinggi badan, lingkar lengan atas atau adanya edema harus segera diidentifikasi dan dinilai status gizinya. Kemudian yang kedua, ada pengobatan infeksi. Pada balita dengan gizi buruk rentan terhadap infeksi, dan pengobatan infeksi yang mungkin terjadi seperti pneumonia, diare atau malaria harus segera dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengatasi hipoglikemia dan hipotermia. Hipoglikemia dan hipotermia adalah kondisi berbahaya pada balita dengan gizi buruk, sehingga harus cepat diatasi dengan pemberian nutrisi dan menjaga suhu tubuhnya. Kemudian yang keempat, mengatasi dehidrasi. Dehidrasi harus ditangani dengan hati-hati karena balita dengan gizi buruk memiliki risiko tinggi komplikasi. Kemudian yang kelima, suplemen makronutrien, di mana kekurangan makronutrien umum terjadi pada gizi buruk seperti kekurangan vitamin A, zat besi, zinc, dan folat. Kemudian yang keenam, pemberian nutrisi terapi F-75 dan F-100, di mana formula makanan khusus seperti F-75 digunakan pada tahap awal untuk stabilisasi, kemudian beralih ke F-100 saat memasuki fase rehabilitasi untuk mempercepat kenaikan berat badan. Kemudian yang ketujuh, pemantauan berkala. Pertumbuhan balita dipantau secara berkala dengan mengukur berat badan dan lingkar lengan atas setiap kali kunjungan untuk memastikan balita bertambah berat badannya. Kemudian yang kedelapan, konseling gizi dan pemberian makanan tambahan, di mana orang tua atau pengasuh diberikan konseling tentang pentingnya asupan gizi seimbang serta pemberian makanan tambahan untuk memperbaiki status gizi anaknya. Kemudian yang kesembilan, keterlibatan orang tua dalam pengobatan, di mana pengasuh balita harus dilibatkan secara aktif dalam pengobatan. Pentingnya kepatuhan terhadap anjuran pengobatan dan pemberian makan. Kemudian yang ke-10, rujukan ke layanan rawat inap. Jika kondisi balita tidak membaik atau memburuk saat dirawat jalan, segera rujuk ke layanan rawat inap untuk penanganan lebih intensif. Baik, begitulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.